Sidang lanjutan dugaan korupsi dana KUR di salah satu perbankan di Lebong tahun 2021-2022 kembali digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu. Kuasa hukum terdakwa Nurul Azmi selaku mantri atau account officer menyebutkan pada eksepsinya jika dakwaan disampaikan JPU Kejari Lebong cacat secara formil. Dijelaskan kuasa hukum terdakwa Hotman Sihombing, cacat secara formil dimaksudnya yakni tidak sesuai dengan pasal 143 KUHP dan pasal 144 KUHP, di mana dakwaan yang dibacakan sebelumnya berubah saat sidang pertama, maka ditarik kesimpulan dakwaan haruslah dibatalkan. Hal lain, Hotman juga menyinggung soal kasus yang dialami kliennya yang tidak bisa diperiksa dalam kasus tindak pidana korupsi dengan alasan dana KUR merupakan perjanjian debitur dan kreditur yang tercatat dalam surat perjanjian kredit, sehingga kewenangan ini harusnya masuk dalam perjanjian perdata. 144 itu, jaksa penuntut umum itu masih bisa merubah surat dakwaan itu 7 hari sebelum pengadilan mengeluarkan penetapan tentang jadwal sidang. Jadi 7 hari sebelum penetapan tentang jadwal sidang. Nah, sementara di perkara kita, itu perubahan surat dakwaan itu sendiri dilakukan pada saat sidang dilaksanakan. Hari H berarti? Ya, pada hari tanggal 3 sidangnya peluncuran bantuan KUR itu dari pihak bank selaku pihak pemerintah yang ditunjuk, kemudian kepada penerima itu kan didasari oleh suatu surat perjanjian. Ya, surat perjanjian. Nah, jadi sementara surat perjanjian itu sendiri itu sifat hukum atau peristiwa hukum yang terjadi dalam surat perjanjian itu adalah peristiwa hukum privat atau. Sementara itu, JPU Kejari Lebong Jelita Sari menyikapi eksepsi kuasa hukum terdakwa ini, menyatakan dakwaan sudah sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dengan KUHP. Berkaitan dengan adanya perubahan dakwaan, Jelita menegaskan pihaknya hanya mengubah beberapa kalimat namun bukan merubah isi dakwaan yang akan dibacakan atau pokok dakwaan. Selain itu, berkaitan dengan kasus yang menjerat terdakwa, JPU dengan tegas menyatakan hal tersebut merupakan tindak pidana korupsi karena uang dana KUR menggunakan uang negara dan saat diaudit juga timbul terjadinya kerugian negara. Untuk kasus ini, Jelita Sari menegaskan pihaknya baru menetapkan 1 tersangka, namun sudah ada 3 orang yang sudah ditetapkan DPO dengan jumlah kerugian negara mencapai 1,4 miliar rupiah. Akan menanggapi surat eksepsi tersebut dengan meminta waktu dalam jangka waktu 1 minggu. Tetap pada intinya dari eksepsi tersebut nyatakan bahwa perkara ini masuk dalam kompetensi ranah perdata atau adanya wadah prestasi. Namun kita perlu ketahui juga ada klausul-klausul dalam perjanjian tersebut, itu salah satunya klausul yang halal. Nah, untuk KUR ini karena penggunaannya menggunakan uang negara, KUR ini kan uang negara, makanya akan masuk dalam ranah tipikor signifikan. Hanya ada beberapa paragraf yang tidak mengganggu unsur pasal dan tidak mengganggu unsur dari perbuatan-perbuatan pidana yang ada. Nah itu, hanya saja kemarin mungkin ada miskomunikasi antara terdakwa dengan penasihat hukum. Terkait dakwaan, kami sudah sampaikan juga baik itu kepada penasihat hukum ataupun kepada penasihat. Perkara yang disidik Kejari Lebong ini berawal dari adanya kredit macet dalam proses peminjaman dana KUR dari penerima, hingga akhirnya disidik Kejari Lebong dan ditemukan perbuatan melawan hukum. Hingga Nurul Azmi selaku mantri alias sales KUR di perbankan BUMN tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Oktober 2023 lalu. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.